Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu wa la rasulah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama taslima. Yaqulu Allah jalla rabbuna wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah detik ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena syukur itu bukan hanya sekedar lafaz dari lisan mengucapkan alhamdulillah, dan juga tidak cukup dengan meyakini bahwasanya nikmat itu datangnya dari Allah, tapi juga harus menjalankan nikmat itu kepada apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita sekarang masih berada di bulan Sya'ban. Tanggal pinten? Tanggal 21 ya? Tanggal 21 kalau nggak salah. Dan di mana Sya'ban ini banyak orang yang malas gitu ya, meremehkan bulan Sya'ban. Kenapa? Karena bulan ini diapit oleh dua bulan yang agung. Satunya itu adalah sebelum Sya'ban apa? Rejab, bahasa Jawane Rejab. Rajab itu adalah bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan setelah bulan Sya'ban itu adalah bulan Ramadan yang semua kaum muslimin mengetahui tentang keutamaan, keagungan daripada bulan Ramadan. Sehingga di Sya'ban banyak orang yang malas ya. Coba jenengan lihat, kalian lihat bahwasanya bulan Ramadan ya, kalau ada kajian itu full ya toh. Entah niatnya apa nggak tahu, pokoknya yang jelas apalagi waktu-waktu takjil ya, masya Allah, waktu sahur gitu ya, nggak tahu tendensinya mereka apa. Yang penting mereka itu bersemangat gitu, bersemangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baca Al-Qur'annya, sholat tarawihnya, bersedekahnya dan lain-lain ya. Tetapi bulan Sya'ban ini masya Allah banyak orang yang lalai. Maka dalam sebuah riwayat ditanyakan ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, tidak pernah melihat engkau puasa sebegitu banyaknya ya, melebihi daripada bulan-bulan yang lain. Maksudnya bulan yang lain itu bulan apa? Bulan-bulan selain daripada Ramadan. Ya. Kemudian Rasulullah menyatakan bahwasanya dzalika sahr, bulan itu adalah yaqfulun nas fi, banyak manusia yang lalai di dalamnya, yaitu bulan apa? Bulan yang baina, yakni Rajab wa Ramadan. Kemudian yang kedua, Rasulullah ternyata di bulan Sya'ban ini semangatnya luar biasa. Kenapa? Karena Rasulullah SAW menginginkan tatkala amalannya dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala tahunan, ya, bulan Sya'ban itu adalah yurfaul a'malu fi, diangkatnya amal-amal, dilaporkannya amal-amal kepada Allah Rabbul Alamin. Maka Rasulullah ingin kalau amalannya itu dilaporkan kepada Allah dan Rasulullah dalam keadaan taat. Maka
Bulan Syaban ini mari yang tinggal beberapa hari ya kita optimalkan, maksimalkan ya amalan-amalan kita. Tentu saja tidak dengan mengkhususkan amalan-amalan tertentu, tidak, tapi amalan-amalan yang biasa kita lakukan di bulan-bulan yang lain juga, seperti membaca Al-Quran, seperti kemudian sholat malamnya ditingkatkan kualitasnya dan lain sebagainya. Intinya bulan Syaban ini bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia, dan bulan ini juga amalan kita dilaporkan oleh Allah Rabbul Alamin tahunan, karena amal itu dilaporkan ada harian, ada pekanan, dan ada tahunan. Harian itu kapan? Kapan Mas? Amalan itu dilaporkan pagi dan petang, gitu. Maka di situ dimasruiyahkan untuk membaca apa? Dzikir masruiyat, yaitu apa? Sobahan wa masaan. Ya di situ. Kemudian yang kedua pekanan. Kapan itu? Hari Senin dan hari Kamis. Maka Rasulullah juga mensunnahkan puasa Senin dan Kamis, karena pada waktu itu amalan kita dilaporkan oleh Allah Rabbul Alamin, dan yang tahunan adalah bulan ini, bulan Sya'ban. Maka mari kita perbanyak, yaitu amalan-amalan tanpa mengkhususkan tentunya, agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang beruntung di bulan Sya'ban ini. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita ya dalam kitab atau dengan kitab Ad-Da' wad Dawa karya Ibnul Qayyim rahimahullahu tabaraka wa ta'ala, pada pasal yang ke-9 Baina affillahi wa amrih, yaitu tentang di antara ampunan Allah dan perintahnya. Banyak orang yang terlena dengan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi dia tidak melakukan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya mengambil bahwasanya Allah itu Ghafurur Rahim. Apalagi kalau bulan-bulan Ramadan, apa yang kita baca? Innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Banyak orang yang terlena dengan ini, bahwasanya Allah itu Maha Pengampun, Maha Pemaaf terhadap kesalahan para hambanya. Tetapi mereka juga tidak mau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, menunda-nunda taubat, menunda-nunda berbuat kebaikan. Bukankah Allah Maha Pemaaf gitu? Sampai akhirnya dia kematian mendatanginya dan dia belum sempat bertaubat dari dosa-dosanya. Kenapa? Karena terperdaya, tertipu dengan sesuatu hal yang tidak selayaknya dia tertipu. Ya, dia memiliki Allah yang Maha memberikan maaf, yang Maha memberikan taubat, yang Maha menerima taubat itu. Tapi Allah juga memerintahkan kita untuk apa? Untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di antara ketaatan itu adalah taubat. Ya, bertaubat kepada Allah Rabbul Alamin. Tapi dia terlena dengan afwah sehingga sampai kematian menjemputnya dia tidak bertaubat kepada Allah Rabbul Alamin. Wa katsirun minal juhali i'tamadu ala rahmatillahi wa afihi wa karamih. Dan teramat banyak orang-orang yang jahil, orang-orang yang juhal, orang-orang yang bodoh. Kalau jahil itu adalah namanya ismun fa'il, ya, jahil gitu ya, orang bodoh. Tapi kalau juhal, apa artinya? Juhal itu adalah siyahul mubalaghah, ya, bodohnya kebangetan, nggak ketulungan gitu, teramat bodoh gitu. Ya, kayak apa namanya? Ada kan khote itu adalah orang yang salah, orang yang berdosa gitu. Tapi kalau dalam hadisnya Rasulullah khata itu juga siyagul mubalaghah, yang artinya sering berdosa, berbuat dosa gitu. Kalau juhal teramat bodoh gitu. Wa katsirun minal juhali, kebanyakan orang-orang yang bodoh, i'tamadu ala rahmatillah, mereka itu bersandar kepada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah, wa afihi, dan juga ampunan Allah Rabbul Alamin, wa karamih, dan juga kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Wa dayya'u amrah, tapi sayang seribu sayang, penyadaran sebagian itu bagus ya. Tetapi sayang seribu sayang, wa dayya'u, mereka itu meremehkan amrahu, perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, wa nahyahu, dan juga menerjang larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita mencontohkan orang lain, contoh diri saja, diri kita saja. Betapa banyak atau betapa sering
Kita itu apa? Menyandarkan terhadap ampunan Allah, tetapi kita meremehkan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi terkadang juga kita sering menerjang larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti gini, ketika seorang itu ingin menjalankan sebuah kemaksiatan, kedurhakaan, kemudian dia berdalil, bukankah Allah itu Maha Pengampun, cuma sekali saja gitu, cuma hanya sekecil ini saja, ya belum apa perbuatan dosa yang gede misalkan, tidak syirik saja Allah mengampuni gitu. Maka ini adalah sebuah alasan setan, ya alasan apa? Alasan setan, alasan yang tidak bisa diterima nalar. Kita itu ingin melakukan sebuah kedurhakaan atau dosa, tapi lihat, walaupun dosa itu kecil, siapa ya yang kita durhaka itu siapa? Dia adalah Allah Rabbul Alamin. Maka janganlah kita terlena seperti ini. Wa nasu annahu syadidul iqab, dan mereka lupa bahwasanya Allah itu teramat dahsyat siksanya. Ya, siksa Allah itu seperti apa? Ya, siksa Allah itu luar biasa. Bukankah seringan-ringannya adab bagi penduduk neraka, di mana dia diperintahkan untuk memakai apa? Na'al, yaitu sendal yang di dalam sendal itu ada percikan daripada api neraka, atau sendal dari api neraka. Maka ubun-ubunnya itu hancur lebur gitu. Apa yang ada di dalam otaknya itu lebur gitu, hancur, mendidih karena panasnya itu. Itu syadidul iqab, maha dahsyat apa siksanya. Mereka lupa, ya. Mereka meremehkan tentang perintah Allah, menerjang dari larangan Allah, kemudian bersandar kepada Allah itu Maha Pengampun, dan dia lupa bahwasanya siksa Allah itu teramat dahsyat. Wa annahu la yuraddu ba'suhu aw la yuraddu ba'suhu 'anil qaumil mujrimin. Dan sesungguhnya Allah Rabbul Alamin, siksa Allah itu tidak ada yang sanggup menolak daripada orang-orang yang berbuat dosa. Pasti, ya pasti akan mendapatkan siksa gitu, orang-orang yang mujrim. Karena itu adalah ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man i'tamada 'ala al-'afwi ma'al israri 'ala adh-dhanbi fa huwa kal mu'anid. Orang itu kalau menyandarkan pada ampunan Allah Rabbul Alamin, tapi dia israr terus-menerus di dalam apa? Di dalam berbuat dosa, maka ini adalah laksana orang yang apa? Al-mu'anid, adalah orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Penyandaran mereka dusta, ya. Orang menyandarkan dirinya kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia terus-menerus dalam dosa, ya. Terus-menerus dalam dosa. Maka ini bukan orang yang dia itu benar penyandarannya, tapi dia adalah orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Ya, gambarannya sekarang, gambarannya agar kita mendekatkan pemahaman, ada seorang anak yang dia takut sama abinya, ya takut sama abinya, atau ada seorang anak yang dia itu bersandar mengetahui bahwasanya abinya itu adalah pemaaf, tapi dia terus melanggar, ya siang disuruh tidur malah main, ya kemudian tidak waktunya tidur, misalkan waktu-waktu sholat tambah tidur. Ini kan menentang. Kira-kira orang tuanya itu gimana? Tetap memaafkan atau disiksa gitu, atau dihukum gitu ya, dipukul atau yang lainnya? Maka dia ini seperti anak yang menantang sama siapa? Abinya, orang tuanya. Maka seperti itulah seorang hamba kepada Allah Rabbul Alamin. Kalau dia menyandarkan urusannya bahwasanya Allah Rabbul Alamin itu Maha Pemaaf, Maha Pengampun, tapi dia terus menerus di dalam kedurhakaan, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah orang yang menantang kepada Allah Rabbul Alamin. Qala Ma'ruf, raja'uka li rahmati man la tuti'uhu minal khidlan. Kata Ma'ruf rahimahu wa tabaraka wa ta'ala, raja'uka, harapanmu, li rahmati, kepada rahmat, man la tuti'uhu, terhadap Allah yang tidak engkau taati, minal khidlan, maka ini merupakan apa? Tidak akan pernah menolongmu. Khidlan itu artinya apa? Tidak akan pernah menolongmu. Ya, dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan Rasulullah berkata apa? Al muslimu ahul muslim, la yadlimuh wa la yahduluh,
Khidlan ini diambil daripada yahdulu. Apa itu yahdulu? Yahdulu itu adalah tarku nasrihi, yaitu tidak menolongnya. Jadi kita saudara semuslim itu dikatakan Rasul la yadlimu, tidak boleh mendoliminya, wala yahdulu, dan tidak boleh tidak menolongnya, harus menolongnya. Terus yang terakhir apa? La yahdulu wala yahkiruh, dan tidak boleh meremehkan saudara kita muslim. Jadi khidlan itu kalau saya pahami dari makna tersebut, yahdulu, tidak boleh meninggalkan pertolongan kepadanya. Di sini orang yang dia itu berharap tentang rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia tidak taat kepada Allah Rabbul Alamin, justru berdosa, durhaka, maka ini minal khidlan. Jadi Allah tidak akan pernah menolongnya. Kenapa? Ya, walaupun dia menyadarkan, mengharap rahmat Allah, tapi dia tidak taat kepada Allah Rabbul Alamin. Ya. Wal humq itu di atasnya bodoh. Apa ya istilahnya? Idiot apa mas? Ya, humq itu adalah di atasnya kebodohan, itu bodoh yang teramat gitu ya. Jadi orang yang berharap rahmatnya Allah, ampunannya Allah, tapi dia tidak taat kepada Allah, tidak menjalankan perintahnya, maka ini adalah merupakan perkara yang tidak akan pernah ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan kejahilan yang teramat. Wa qala ba'dul ulama, dan sebagian para ulama rahimahumullah berkata, man qata'a udwan minka, barang siapa qata'a udwan itu maknanya adalah memutuskan bagian, maknanya mencuri gitu mungkin. Fid dunya, di dunia ini, bisaraqati salasati darahima, dengan mencuri 3 dirham. 1 dirham itu berapa kalau dikuruskan? Kalau kita lihat tadi kurs daripada 1 dirham itu rupiahnya itu sekitar 73.500. Kalau 3 dirham berarti berapa? 220.500 itu. 220.500. Kira-kira 220.500 dapat apa? Kalau dibelikan baju yang sekarang lagi ngetren itu di pondok, maksudnya itu ada namanya Fathera kalau nggak salah, itu harganya 290 berapa. Jadi maksudnya gini, orang yang mengambil barang itu nilainya hanya sekitar 200 sekian, maka dikatakan di sini la ta'man an takuna uqubatuhu fil akhirah, maka dia tidak akan pernah aman daripada siksa nanti di yaumil akhirah, ala nahwi min hada, dari seperti ini. Mengambil bagian sedikit itu merupakan saroko. Saroko itu pencurian, yang dimaksudkan di sini adalah orang yang menerjang daripada larangan Allah Subhanahu wa taala. Ngambil segitu, ya, enggak banyak lah, ya, cuma berapa? 1 baju untuk diberikan tadi, baju yang merek tersebut enggak dapat gitu. Tapi dia tidak akan pernah aman daripada siksa Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil qiyamah. Apa siksa Allah itu akan berhenti? Tidak, wahai kaum muslimin. Ya, kullama nadijat juluduhum, ketika jild kulitnya itu sudah tidak bisa merasakan, ya, maka Allah Rabbul Alamin menggantikan dengan kulit yang baru, liyadukul adab, agar mereka merasakan siksanya Allah Subhanahu wa taala. Ngeri pokoknya kalau mau mengingat daripada siksa Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada di antara kita yang kuat untuk apa? Menerima siksa daripada siksa Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada sebagian orang yang dia sok-sokan gitu, menggambarkan daripada siksa yang begitu dahsyat, kemudian dia meminta agar bagian siksanya itu disegerakan di dunia. Kira-kira kuat nomodan? Ya nggak akan pernah kuat gitu ya. Ada kisah, saya punya teman itu, dia ketika itu merasa bahwasanya dirinya berdosa, banyak dosa gitu. Kemudian berdoa kepada Allah di malam harinya, ya Allah, kalau memang aku adalah orang yang layak mendapatkan siksamu nanti di neraka, maka segerakanlah saja di dunia, agar nanti saya di akhirat itu tidak mendapatkan siksa dari api neraka. Masya Allah, dia keluar rumah, naik bus umum, duduk di samping sopir, bus tersebut tabrakan, jebret, kemudian kakinya patah berapa gitu. Itu baru secuil ya, nggak mungkin dia itu bisa mampu meminta ganti ya siksa api neraka itu dengan siksa dunia, nggak mungkin mampu ya. Maka
doa yang diperintahkan atau dicontohkan oleh Allah Rabbul Alamin dalam surah Al-Baqarah itu apa? Ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabbana atina fid dunya hasanah, wahai Rabbku, aku minta kebaikan di dunia, bukan malah nantang kan itu. Siksa Allah disegerakan di dunia. Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kalau memang kita mengakui kita banyak dosa, kita takut kepada Allah, jangan-jangan nanti dimasukkan ke dalam neraka, bukan berarti kemudian kita minta disegerakan siksa itu, bukan. Tetapi kita berdoa sebagaimana dicontohkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 200 berapa itu? Rabbana atina fid dunya hasanah, meminta kebaikan di dunia. Wa fil akhirati hasanah, di akhirat juga kebaikan. Wa qina adzabannar, dan terbebas daripada siksa api neraka. Banyak-banyak ya membaca doa ini. Kata orang Indonesia namanya doa apa? Sapu jagat. Sapu jagat. Tapi istilah itu wallahu alam, bener apa salah gitu. Gak diistilah kayak gitu kan. Yang jelas doa itu termaktub di dalam Al-Qur'anul Karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qila lil Hasan naraka tawilal buka. Ya, Hasan siapa? Hasan Al-Basri. Ya. Naraka tawilal buka. Kami melihat engkau itu nangis terus, jadi laki-laki kok cengeng. Ya. Faqal, kemudian Hasan rahimahullah berkata, akhafu ayyaturrahani finnar. Masya Allah, orang yang menangis karena takut kepada Allah itu luar biasa. Maka tetesan-tetesan air matanya itu menghalangi dia daripada siksa api neraka. Orang yang takut karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian dengan ketakutannya itu membuat dia menangis, maka tangisannya inilah yang menghalangi dia daripada siksa api neraka. Dia berkata, akhafu ayyaturrahani finnar. Aku takut kalau aku itu dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka. Wala yubali. Sedangkan Allah tidak peduli karena Allah itu Maha Adil. Ya, karena Allah itu Maha Adil, dengan keadilannya Allah memberikan balasan kebaikan bagi orang-orang yang taat, dan Allah itu menyiksa dengan keadilannya. Bukan Allah dolim, bukan, tapi adil, menyiksa bagi orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana yaqul, dan Hasan Al-Basri ini juga berkata, inna qauman alhadhum amaniyul maghfirah. Sesungguhnya kaum ada yang dia itu terlena, tertipu, ya, terbuai dengan keamanan daripada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Hatta kharaju minad dunya bi ghairi taubatin, sampai dia itu keluar daripada dunia, mati, dan dia tidak sempat apa? Taubat. Kenapa? Karena tertipu daripada Allah itu Maha Pengampun, tertipu. Jadi seorang kita itu nggak boleh tertipu. Kita mengetahui bahwasanya Allah itu Maha Pengampun, tapi bukan berarti kemudian kita tidak menjalankan ketaatan. Yaqulu ahaduhum, salah seorang di antara mereka berkata, li'anni uhassinu dhanna bi rabbi, karena aku itu baik sangka kepada Rabbku. Ya, tapi dia tidak mau menjalankan perintah, justru menerjang daripada larangan Allah. Maka di sini katakan wa kadzaba, dan dia telah berdusta. Lau ahsana dhanna la ahsana al-amala. Andaikan dia itu berbaik sangka kepada Allah Rabbul Alamin, maka dia akan memperbaiki apa? Amalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasa'ala rajulun al-Hasan. Kemudian salah seorang bertanya kepada Al-Hasan Al-Basri, faqal, ya Aba Sa'id, wahai Abu Sa'id, ini kunyahnya Al-Hasan, kaifa nasna'u bi mujalasati aqwamin yukhawwifunana hatta takada qulubuna tatir. Wahai Abu Sa'id, bagaimana kita itu bersikap terhadap sebuah majlis yang majlis itu isinya menakut-nakuti kami daripada siksa Allah Subhanahu wa taala, dan seolah-olah hati kami itu terbang karena saking takutnya terbang. Faqal, kemudian Al-Hasan berkata, wallahi, demi Allah, li an tashaba aqwaman yukhawwifunaka hatta tudrika amnan. Demi Allah, jikalau kamu berteman ya dengan kaum yang mereka itu menakuti kamu sampai kamu itu memperoleh keamanan. Maksudnya setelah dia takut kemudian menjalankan ketaatan dan meninggalkan larangan gitu. Khairul laka, itu jauh lebih baik bagimu
min antas haba aqwaman yu'minunaka hatta talhaqakal mukhawafu. Itu jauh lebih baik daripada kalian berteman orang-orang yang memberikan keamanan kepadamu, merasa aman gitu daripada siksa Allah Subhanahu wa taala, lalai daripada yaumil akhirah, tetapi kamu tiba-tiba berjumpa dengan apa yang kamu takuti, yaitu apa? Siksa Allah Subhanahu wa taala. Mudahnya begini perkataan yang bertanya itu, gimana ya Hasan rahimakallah, ya bahwasanya kalau kita itu berteman dengan orang yang mudahnya senantiasa mengingatkan kita daripada siksa Allah Subhanahu wa taala, hari kiamat, harus taat dan lain sebagainya, sampai kita itu tidak merasa aman daripada siksa tersebut, ya, dengan berteman dengan orang-orang yang ya melalaikan daripada hari kiamat, yang dibicarakan tentang kenikmatan dunia, tentang ini dan itu, tetapi ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya orang tersebut yang lalai daripada hari kiamat akan berujung berjumpa dengan apa yang ditakutinya, yaitu siksa Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman yang mengingatkan kita tentang urusan akhirat, tentang urusan agama, itu jauh lebih baik daripada mereka yang ya mengingatkan kita tentang kelezatan daripada dunia semata. Wa qad sabata fi sahihain min hadis Usama ibn Zaid qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yuja'u birrajuli yaumal qiyamah. Nanti akan didatangkan seorang laki-laki di hari kiamat. Fayulqa finnar. Kemudian orang itu dilempar ke dalam api neraka. Fatandaliku aqtabu batnihi. Kemudian apa yang ada di dalam perutnya itu terurai, menyembur itu. Fayaduru finnari kama yaduru al-himaru birahah. Maka apa yang ada di dalam perutnya tadi itu kemudian bercerai-berai di dalam api neraka, sebagaimana kemudian seekor himar yang dia itu mengelilingi daripada penggilingan. Fayatufu bihi ahlun nar. Kemudian semua penduduk api neraka mengelilinginya. Fayakulun, kemudian mereka berkata, ya fulan, ma asabak, wahai fulan, apa yang menimpamu, apa yang terjadi denganmu, kenapa kamu seperti ini? Ya, sama-sama penghuni neraka tapi beda-beda tingkatan dosanya, kan itu, tingkatan siksanya. Alam takun ta'muruna bil ma'rufi wa tanhana 'anil munkar. Bukankah kau dulu di dunia kau mengajak kami kebaikan, mencegah daripada kemungkaran? Ini Masya Allah, ya, nasihat yang berharga bagi para ustadz, bagi para dai, ya. Ini Masya Allah, tidak boleh memerintahkan manusia kebaikan tapi justru malah dia tidak mendatanginya, dan juga tidak boleh seseorang itu melarang dari perbuatan ini dan ini tapi kemudian mendatanginya. Ini kabura maktan, kan gitu, teramat besar dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kau berkata demikian, ya, kau memerintahkan kebaikan tapi justru tidak menjalankannya. Fayaqul, kemudian orang itu berkata, kuntu amurukum bil ma'rufi wala atih. Aku dulu memerintahkan kepada kalian kebaikan tetapi aku tidak menjalankannya. Wa anhaakum 'anil munkari wa atih. Dan dulu aku melarang daripada kemungkaran tetapi aku menjalankannya. Iya dan billah, semoga kita tidak termasuk daripada apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini apakah ada pembahasan dengan tema kita, yaitu di antara ampunan dan perintah Allah Subhanahu wa taala? Ada, yaitu seorang dai mungkin dia menyadarkan maghfirah, kan itu, tapi dia lupa, ya, tidak mau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, bahkan menerjang daripada larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Wa fil musnad aidan min hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marartu lailata usriya. Kata Rasulullah, aku melewati pada malam di mana aku dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala ala qaumin, pada kaum, tuqradu shifahuhum bimaqarida min narin. Ya, aku melihat ada kaum yang bibir-bibir mereka itu digunting dengan gunting-gunting api neraka. Fakultu,
Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada siapa? Yang menemani Isra Mi'raj itu siapa? Jibril. Man haula? Siapa mereka wahai Jibril? Faqalu khutaba'un min ummatik. Dia adalah khatib. Ini juga khatib, hati-hati ya. Min ummatik, daripada umatmu, min ahli dunia, ya, dari penduduk dunia. Kanu ya'muruna an-nasa bil birri. Mereka itu memerintahkan manusia untuk berbuat baik. Wa yansawna anfusahum, tetapi mereka lupa terhadap diri mereka. Afala yaqilun, ya, apakah mereka tidak mau berfikir. Ini juga gambaran daripada tema kita, yaitu apa? Antara ampunan Allah dan perintahnya. Ya, perintah Allah itu memang, ya, memerintahkan, Allah memerintahkan kepada kita untuk amar ma'ruf nahi munkar, yaitu kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, gitu. Tapi kita juga nggak boleh melupakan diri kita. Ya, kita sandarkan ampunan Allah Rabbul Alamin, tetapi juga kita harus menjalankan perintah dan juga meninggalkan larangan. Wa fihi aidan min hadisihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Anas bin Malik juga, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lamma urijabi, ketika aku di mi'rajkan. Isra itu adalah perjalanan dari mana ke mana? Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa. Namanya Asra dalam surah Al-Isra itu, subhanalladzi asra. Asra itu adalah perjalanan waktu malam. Itu namanya Isra, ya. Kalau Mi'raj itu diangkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari mana? Masjidil Aqsa menuju ke Sidratil Muntaha. Di perjalanan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melihat, marartu, aku melewati biqaumin lahum adfar min nuhas. Aku melewati sebuah kaum yang mereka itu memiliki kuku-kuku, ya, adfar min nuhas, daripada tembaga, kukunya dari tembaga. Yahmusuna biha wujuhahum, yang mereka itu mencakar-cakar, mencabik-cabik wajah-wajah mereka, wasudurahum, dan juga dada-dada mereka. Fakultu man haula. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, siapakah mereka? Ya Jibril. Faqala haula'i alladhina kanu ya'kuluna luhuman nas. Mereka adalah orang-orang yang ketika di dunia memakan dagingnya manusia. Apa maksudnya? Apakah dia seperti siapa kemarin tuh, laki-laki yang sukanya makan bangkai Sumanto? Tidak, maksudnya di sini adalah ghibah, orang yang suka ghibah. Naudzubillahi min dzalik. Dulu kalau kita ketahui itu ghibah itu biasanya dilakukan oleh para wanita, emak-emak yang apa namanya? Yang petanan, sambil itu ya. Tapi sekarang enggak, ya, bapak-bapak itu juga ghibah. Bahkan terkadang ghibahnya di mana? Di masjid. Ya, sesama apa namanya, takmir, ya, ghibah fulan gitu ya. Awalnya sih enggak, tapi lama kelamaan gitu ya. Masya Allah gitu ya. Makanya takutlah seperti ini, bahwasanya ancamannya adalah mereka nantinya adalah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala adfar min nuhas, yaitu apa? Kuku-kuku daripada tembaga, kemudian mereka mencakar-cakar wajah mereka. Kira-kira sakit atau enggak? Yo, nemen sakitnya, ya. Wa yaqauna fi a'radihim, dan mereka itu apa? Membicarakan kejelekan orang lain. Ya, yaqauna fi a'radihim. Padahal ini enggak boleh. Ya, apa namanya? Meremehkan atau apa ya? A'rad itu adalah kehormatan, gitu. Meremehkan atau menghina kehormatan mereka, gitu. Wa fihi aidan anhu qol, dan juga dari Anas ibn Malik, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuksiru ayyakul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu banyak mengucapkan ini. Ya, ini doa yang harus kita ucapkan karena kita tidak aman dari ini. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, maka tetapkanlah hati kami di atas agama Engkau, ya Allah. Kita itu nggak ada yang bisa menjamin kita kecuali Allah Rabbul Alamin. Betapa banyak, ya, ulama. Ya, kemarin saya lihat medsos itu ada anaknya pendeta kalau nggak salah.
Dan pendeta dulu itu adalah orang yang seorang ustadz gitu ya. Maka kemudian dia murtad gitu. Kemudian anaknya menyayangkan abinya ini dan lain sebagainya. Ya, maka tidak ada yang bisa menjamin, wahai kaum muslimin. Ya, maka kita banyak-banyak berdoa seperti ini, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ada sebuah kisah, kenapa orang itu kok murtad gitu ya. Maka ada yang menjawab karena dia tidak pernah berdoa semacam ini. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ini harus kita banyak berdoa. Jangan kita Nabi Muhammad saja banyak berdoa ini. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Fakulna, kemudian kami berkata, yaitu para sahabat, ya Rasulullah, amanna bik. Kami itu beriman denganmu. Wa bima ji'ta bih, dan juga dengan apa yang kau bawa, yaitu Al-Qur'anul Karim. Fahal takhafu alaina? Apakah engkau takut kepada kami ya Rasulullah? Maksudnya takut kami itu akan murtad gitu. Qal na'am. Kata Rasulullah, iya. Innal quluba baina isbi'aini min asabi'illah, min asabi'illah. Sesungguhnya hati itu berada di antara jari jemari Allah Rabbul Alamin. Ya, di sini juga menetapkan bahwasanya Rasulullah SAW menetapkan sifat bagi Allah, bahwasanya Allah itu memiliki jari jemari min asabi'illah. Yuqallibuha kaifa syaa. Maka Allah itu membolak-balikkan hati seorang itu sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi aidan anhu, begitu pula dalam riwayat yang lain dari Anas bin Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Jibril, mali lam ara Mikaila dhahikan qattun. Kenapa aku tidak pernah melihat malaikat Mikail itu tidak pernah tertawa sekalipun. Qal, siapa yang berkata di sini? Jibril. Jibril berkata, madhahika mundu khuliqatin nar. Mikail ini tidak pernah tertawa ketika apa? Ketika mulai diciptakannya api neraka. Ini sedihnya gitu ya. Dan kita juga melihat di dalam surah apa? At-Tahrim. Ya, di sana dikatakan bahwasanya ciri daripada mereka para malaikat yang apa? Yang menjaga neraka itu bagaimana? Dia itu adalah ghalid, syadid gitu ya. Keras, kasar gitu ya, tidak pernah tersenyum. Ya, tidak punya rasa kasihan kepada orang-orang yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi sahih Muslimin anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nar. Didatangkan nanti di yaumil kiamah orang yang paling bahagia di dunia min ahli nar, tapi dia itu penghuni neraka. Kalau sekarang itu siapa yo paling bahagia? Artis ya. Artis gajinya berapa satu bulan? Ada yang 1 miliar bahkan lebih mungkin. Bahagia ya, hidupnya penuh dengan hura-hura. Ya, semua orang menyanjungnya. Ya, masya Allah gitu ya. Tetapi kalau dia itu min ahli nar, fayusbawu fin nari sibghatan, maka dia dicelupkan ke dalam api neraka sekali saja, kemudian dientas. Ya, summa yuqalullah, kemudian ditanya padanya, ya ibnu Adam, wahai anak Adam, hal ra'aita khairan qattun, apakah kamu pernah merasakan kebaikan sedikit pun? Ya, setelah dicelupkan kemana? Neraka, dijeburkan neraka sejenak gitu, kemudian diangkat. Hal marra bika na'imun qattun, kamu pernahkah kamu melewati kenikmatan-kenikmatan walaupun sedikit? Fayaqul, maka orang yang tadi di dunia hidupnya bergelimangan dengan harta, kenikmatan demi kenikmatan dia rasakan, tapi dia dicelupkan ke dalam api neraka sekali saja. Fayaqulul la wallahi ya rabbi, aku tidak pernah merasakan, tidak melihat kebaikan, kenikmatan walaupun sekejap. Ini luar biasa, berarti menunjukkan apa? Siksa Allah itu, neraka itu luar biasa dahsyatnya. Wa yu'ta bi asaddin nasi bu'san, kemudian didatangkan orang yang paling menderita di muka bumi ini, tak pernah merasakan kenikmatan di muka bumi ini. Min ahlil jannah, tetapi dia adalah penghuni surga gitu. Fayusbagu fil jannati sibghatan, kemudian dia dicelupkan ke dalam surga itu sekali sejenak.
Fayuqadulah, kemudian dikatakan kepadanya, ya ibna Adam, wahai anak Adam, hal ra'aita bu'san qattun, kamu masih melihat tentang apa? Tentang perkara-perkara yang tidak mengenakan sedikit pun. Hal marra bika siddatun qattun, apakah kamu melewati daripada perkara-perkara yang menyusahkanmu walaupun sejenak? Fayaqulu la wallahi ya rabbi, kemudian dia berkata, tidak ya Allah, aku tidak pernah melihat dan juga tidak merasakan apa? Kesusahan, kesedihan, penderitaan sedikit pun. Ma marra bi ba'sun qattun, ya, wala ra'aitu syiddatan qattun. Maka ini menunjukkan bahwasanya surga itu teramat nikmatnya luar biasa. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh seseorang itu terlena, terbuai dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala, kemudian tidak menjalankan perintah, ya, ataupun dia malah menerjang daripada larangan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu hadisnya panjang. Hadisnya itu sampai 1 lembar. Ya, boleh dilihat ini loh. Ini hadisnya. Mungkinkah kita baca sekarang? Mungkin pertemuan yang akan datang. Ini hadis. Kok bisa hafal ya yang merawikan? Segini loh. Ya, Masya Allah, 2 halaman, 2 muka. Ya, ini mengisahkan tentang apa? Tentang perpisahan seorang manusia dengan dunianya. Maka ini kisahnya Masya Allah bagus sebenarnya. Memang Ibnul Qayyim rahimahullah tabaraka wa ta'ala ilmunya itu luar biasa. Ya, tapi kita juga harus bersabar karena memang mengaji kitab itu seperti ini. Dan inilah yang dilakukan oleh pendahulu-pendahulu kita di zaman-zaman yang dulu, yaitu mereka belajar kitab, ya, mereka belajar kitab. Belum adzan ya? Sudah? Loh itu? Lah itu tambah komat. Sudah sampai di sini, insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Sebenarnya iman, ya, iman, ya, waktu-waktu kita sebulan sekali baca kitab, ini cuma selembar gitu ya. Kira-kira kapan selesainya? Tapi alhamdulillah tidak mengapa. Butuh tambahan waktu, perlu perlu dimusyawarahkan mungkin, ya, agar kita ya iman-iman gitu, jauh-jauh dari negeri Sedayu menuju negeri Lamongan. Barangkali ada pertanyaan apa yang kami sampaikan tadi, beberapa permasalahan tentang antara ampunan Allah Subhanahu wa taala dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ampunan, tetapi juga tidak boleh meremehkan daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perintah Allah Subhanahu wa taala kita ya, kita remehkan itu ya. Alah, wong gini aja kita tinggalkan enggak apa-apa sekali. Kan Allah Maha Pengampun gitu ya. Maka ini enggak boleh, ya. Ampunan itu adalah ampunan yang dimana kita harus menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan larangan-larangannya. Barangkali ada pertanyaan, monggo. Nah, ya. Bagaimana membersihkan dosa ghibah dan adakah ghibah yang diperbolehkan? Ada. Nah, barakallahu fiik. Boleh bagaimana kita membersihkan dosa ghibah? Ada sebagian ulama menyatakan bahwasanya kalau kita melihat orang yang kita ghibahi itu low profile, slow profile, maka kita minta maaf kepada dia. Ya, di antara taubat itu kalau terkait dengan orang lain, maka kita harus minta tahlil, yaitu penghalalan darinya. Akhi, dulu saya pernah membicarakan keburukan engkau dengan teman-teman, maka saya minta agar engkau memberikan maaf kepadaku. Ada juga kalau kita melihat orang itu enggak low profile, ya, dia mudah temperamen kan gitu, sedikit-sedikit salah. Bisa jadi antum minta penghalalan kepadanya langsung ditonjok, ditendang kan gitu, lempar batu kan gitu. Ya, bisa jadi seperti itu. Maka kita lihat kondisi ikhwan kita yang dulu pernah kita gibah itu modelnya kayak apa kan gitu. Nah, ada sebagian ulama yang menyatakan ketika itu maka tidak perlu kita meminta penghalalan darinya, tapi kita balas dengan memperbincangkan kebaikan-kebaikan di majelis-majelis yang dulu kita gibahi dia. Ya, fulan tuh Masya Allah ahli ibadah dengan istrinya Masya Allah sayangnya minta ampun gitu ya, dan lain sebagainya gitu. Ada yang seperti itu. Nah, sekarang adakah ghibah yang diperbolehkan? Itu ada, sebagian ulama menyatakan demikian.
Di antaranya adalah orang yang terdolimi, kemudian datang kepada al-qadi, dia ceritakan keburukan daripada orang yang telah mendoliminya, maka ini nggak apa-apa. Ghibah kan menceritakan keburukan orang lain, kan gitu. Ghibah itu mananya apa sih? Yaitu membicarakan keburukan orang lain, yang dimana orang lain itu kalau diucapkan seperti itu pasti dia marah, nggak suka gitu. Adakah orang yang suka keburukannya diobral? Nggak ada, kan gitu. Maka itu namanya masuk ke dalam ghibah. Ketika itu boleh. Ya, orang yang mengadukan ya kedoliman seorang kepada al-qadi itu boleh. Kemudian juga orang yang meminta apa? Nasihat, ya, nasihat, musyawarah, ya, tentang orang yang buruk akhlaknya. Kemudian kita perbincangkan di situ di majelis tersebut. Fulan ini akhir-akhir ini demikian. Setiap ketemu cewek langsung digoda. Nah, misalkan kayak gitu. Ini gimana caranya? Ini bukankah ghibah? Tapi boleh demi apa? Kebaikan, kemaslahatan bersama, maka itu boleh. Dan hal-hal yang semisal dengan hal tersebut. Jadi ghibah tidak selamanya kemudian haram. Kemudian juga menceritakan keburukan orang yang jelas-jelas buruk secara syar'i. Contohnya adalah orang kafir, orang musyrik, orang munafik. Boleh kita membincangkan? Boleh. Allah Rabbul Alamin saja mengabarkan tentang siapa? Abu Lahab, ya kan? Abu Lahab, orang-orang munafik, orang-orang musyrik, orang-orang kafir dan sebagainya dalam Al-Qur'anul Karim. Maka ini boleh memperbincangkan orang yang jelas-jelas dia itu sudah buruk secara apa? Secara syar'i. Maka ini boleh. Contohnya gini. Antum seorang pengajar misalnya atau seorang ayah gitu ya. Kemudian menceritakan, "Nah, Abu Lahab itu demikian. Istrinya itu namanya Ummu Jamil. Ummu Jamil itu apa nama artinya? Ibunya gitu. Memang cantik. Ummu Jamil itu memang masya Allah, istrinya Abu Lahab itu memang cantik gitu ya. Kemudian dikisahkan, oh ternyata Abu Lahab dan Ummu Jamil itu adalah orang yang apa? Mengganggu Rasulullah SAW dan lain-lain. Ya, maka apakah ini namanya ghibah? Iya, ghibah, membicarakan keburukan orang lain. Apakah boleh? Boleh. Kenapa nggak boleh? Allah Rabbul Alamin yang telah mengabarkan di dalam Al-Quran, kan gitu. Contoh lain, ya, adakah seorang istri kemudian dia menceritakan tentang keburukan suaminya? Siapakah dia? Datang kepada Rasulullah SAW. Siapa? Dia adalah mertuanya Rasulullah, yaitu namanya siapa? Hindun bintu Utbah, istri daripada Abu Sufyan. Ya, dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan itu adalah rajulun syahih, seorang laki-laki yang pelit. Loh, ini kan menceritakan keburukan, yang menceritakan keburukan suaminya lagi. Bukankah ini ghibah? Iya, tapi boleh. Karena Hindun ini meminta apa? Meminta keadilan dari Rasulullah SAW. Punya suami kaya tapi pelit, yang nggak mencukupi untuk kebutuhan dirinya dan juga anak-anaknya. Maka Rasulullah kemudian menyatakan apa? Khudi min malihi, ambillah daripada hartanya. Berarti apa? Tanpa sepengetahuan Abu Sufyan, yang mencukupi engkau wahai Hindun dan juga mencukupi anak-anakmu, tapi bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Ya, seorang istri boleh mengambil dari kantongnya suaminya, itu bukan durhaka, tapi dengan syarat kalau suaminya pelit. Kalau suaminya nggak pelit kok masih ngambil, berarti istrinya pencuri. Ya. Jadi boleh, ya boleh. Ghibah itu boleh pada beberapa tempat. Barangkali yang lain, monggo. Ya, saya buka tiga pertanyaan, silakan. Agar kita hidup majelis itu, menuntut ilmu itu tidak selamanya mendengar saja wahai kaum muslimin, tetapi juga apa? Itu bertanya, ya, bertanya. Bukankah Jibril itu ketika mengajarkan ilmu agama kepada umat Rasulullah SAW dengan apa? Bertanya. Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah menjawabnya. Kalau tidak ada, ya semoga apa yang kita kaji pada kesempatan malam hari ini ya memberikan keberkahan pada ilmu kita. Semoga dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala bagian daripada amal-amal soleh kita yang memberatkan timbangan nanti di yaumil kiamah. Dan mari kita bersemangat wahai kaum muslimin. Ini waktu tinggal beberapa hari
kita akan masuk ke dalam bulan yang penuh dengan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Semangat sebagai apa? Pemanasan, ya, agar kita nantinya di bulan Ramadan tidak menjadi orang yang gagal, justru malah menjadi orang yang berhasil, beruntung. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.